Perkenalan dulu ya. Jadi Mbak Ranti ya, Mbak Ranti, yang ini Mbak Dewi, Mas Muhammad Iqrol, Mbak Maria Engrianti, Mbak Cici, Mbak Apris, sama Mbak Eka. Oke. Gimana? Selamat datang nih di Pakem. Perkenalkan, kami dari Universitas Ahmad Dahlan, Bapak. Mau mewawancarai Bapak mengenai PCM Pakem. Yeah. Pertanyaan pertama, nama dan sejarah PCM Pakem boleh dijelaskan, Bapak? Oh, nama dan sejarah PCM Pakem ya? Iya. Jadi PCM Pakem itu nama, pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem. Pakem itu kecamatan. Kalau cabang itu memang basisnya sebetulnya tidak harus kecamatan ya. Di Muhammadiyah itu kan ada pimpinan pusat di pusat, ada pimpinan wilayah di provinsi, pimpinan daerah dengan kabupaten. Lalu pimpinan cabang itu gabungan dari minimal 3 ranting. Nah, kemudian ada ranting yang paling kecil, ranting. Nah, cabang Pakem ini terdiri dari 6 ranting. Kalau sejarahnya dulu cabang Pakem itu merupakan ranting dari cabang Turi. Di Kecamatan Turi di sebelah barat Pakem ini dulu ada Muhammadiyah cabang Turi. Lalu ini Kelurahan Purwobinangun ini dulu gabung di Turi sebagai ranting. Kemudian tahun 68 kalau tidak salah ya, 68 itu bapak-bapak kita yang di sini kemudian bertekad mendirikan cabang sendiri berbasisnya kecamatan. Maka kemudian ada beberapa kelurahan jadi satu, jadilah namanya cabang Pakem. Sekarang ini ada 6 ranting. Jadi cabang Pakem di bawahnya itu ada 6 ranting. Kalau kelurahannya ada 5 sebenarnya. Purwobinangun itu ada 2 ranting. Purwobinangun 1, Purwobinangun 2. Kemudian Candi Binangun sebelah timur sungai ini, Sungai Boyong, ini Candi Binangun. Kemudian ke timur lagi itu Harjo Binangun. Kemudian ke timur lagi itu Pakem Binangun. Dan kemudian sebelah utara termasuk ada Kaliurang ya. Nah, Kaliurang itu masuk Hargo Binangun. Itu sekilas ya untuk cabang Pakem dengan 6 ranting. Lagi. Visi misi dan tujuan organisasi itu? Ya kalau visi misinya kan sesuai dengan secara umum ya, tujuan persyarikatan ya untuk bentuk keluarga atau masyarakat yang sejahtera, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kan gitu toh. Sebenarnya itu artinya pengamalan agamanya ya semaksimal mungkin sesuai dengan yang ditentukan oleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tujuan kita ya tadi mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan kita juga dalam bermasyarakat ya berpedomannya itu. Bagaimana struktur organisasi dan keanggotaan di PCM Pakem? Struktur organisasi. Jadi di persyarikatan Muhammadiyah itu ada namanya pimpinan. Pimpinan itu dipilih melalui konteksnya cabang ya, musyawarah cabang. Dalam kan periode kita kan 5 tahunan ya. 5 tahun itu ada musyawarah cabang. Kemudian di dalam musyawarah itu memilih 13 orang pimpinan. Jadi tidak center 1 orang tapi 13 orang. 13 orang itu kemudian yang terpilih ya dengan suara terbanyak 1 sampai 13, mereka
menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem. Nah, lalu di situ di SK-kan oleh daerah. Kita dapat SK PCM Pakem 2022 sampai 2027. Itu ketuanya saya Agung Nugroho, kemudian anggota di dalam bahasa SK itu anggota itu 12. Lalu kemudian kami di dalam internal berbagi dari 13, yang ketua udah langsung di SK-kan tadi. Kemudian yang 12 itu berbagi, ada yang sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Kemudian yang lain itu wakil ketua namanya, wakil ketua yang membidangi. Kita ada bidang tarjih, maka wakil ketua yang membidangi tarjih. Ada bidang tablik, majelis tablik ya, bahasanya tadi bidang itu majelis tablik, majelis tarjih. Kemudian ada majelis kesehatan, ada majelis Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada juga majelis kader, mana lagi yang belum ya, MPKS, ada majelis pelayanan sosial. Itu majelis Dikdasmen sudah Dikdasmen. Jadi itu strukturnya dari 12 orang tadi itu dikurangi ketua sudah, sekretaris 2, bendahara 2, kemudian yang lainnya masih berapa? Masih 8, itu dibagi jadi 8 majelis atau lembaga. Nah, ada yang juga yang tadi belum disebut adalah Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, MEBP. Itu jadi strukturnya begitu. Dalam konteks 13 orang tadi itu berbagi menjadi ketua, sekretaris, bendahara dan majelis-majelis. Kemudian kalau di bawahnya cabang ya ada tadi ranting-ranting. Di ranting itu tadi 6 ranting tadi. Lalu di dalam majelis sendiri itu ada anggota-anggotanya. Majelis tadi kan ada yang ketua bidangnya. Lalu kemudian dibentuklah majelis-majelis. Majelis kesehatan ada sekian orang, 7 orang, ada ketua, juga sekretaris, kemudian anggota-anggota. Kemudian majelis yang lain juga sama. Jadi semua majelis tadi itu ada ketuanya, kemudian ada anggota-anggotanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau majelis Dikdasmen ya mengurusi pendidikan yang ada di tingkat cabang Pakem. Kemudian kalau majelis kesehatan ya mengurusi persoalan kesehatan. Kita ada punya klinik PKU itu. Kemudian majelis kader ya bagaimana membina kader Angkatan Muda Muhammadiyah, pemuda NA itu yang membidangi nanti dari majelis kader. Kemudian kita punya majelis pelayanan sosial, itu kita punya panti asuhan di sini, itu yang membidangi mereka. Yang tablik ya, majelis tablik kita punya 9 lokasi pengajian setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7 serentak di 9 lokasi itu. Tempatnya di 9 masjid. Tuan tablik. Majelis ekonomi. Nah, ini kita baru yang ekonomi bisnis dan wisata itu kita baru merancang, ini sudah disetujui. Kalau mendengar program pemerintah makan bergizi gratis ya, itu kita mengajukan dapur Muhammadiyah, sudah disetujui, baru proses mulai membangun ini. Nanti melayani siswa-siswa kita dari TK, SD, SMP, SMA, SMK itu 2.450-an siswa yang nanti akan kita layani makannya melalui dapur ini. Di samping juga di luar itu yang tadi yang Muhammadiyah ya, Aisyah dan Muhammadiyah. Tapi kita juga melayani nanti beberapa sekolah negeri, SD negeri, juga MTS atau MI dan terusnya itu.
Itu yang kita lakukan. Terus apakah di PCM itu ada program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat? Jika ada, apa namanya? Jika ada, apa nama program kerjanya? Oh, iya. Jadi tadi kan di ketua itu ada majelis kesehatan, yang bidang kesehatan. Di kesehatan itu kita punya PKU, yang dulu namanya itu adalah PKO, Penolong Kesengsaraan Umum. Nah, disitulah kemudian kita mendirikan klinik tadi, klinik kesehatan, yang fungsinya tentu adalah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara umum, baik jamaah kita tentu warga Muhammadiyah khususnya, tapi juga kalau kesehatan itu kan ya universal ya, semuanya kita layani. Programnya tentu pelayanan kesehatan di sana, tapi kemudian kita juga secara periodik memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi misalnya ada pengajian setiap Ahad Wage, pengajian ibu-ibu Aisyah itu kita pakai ambulan, dokter, kemudian perawat, kita ikut terjun ke masyarakat, hadir di pengajian, ada penyuluhan, juga pelayanan kesehatan, sebenarnya periksa kesehatan dan seterusnya itu sosialisasi di situ kita lakukan. Jadi mengedukasi masyarakat, ya tadi memberikan layanan tadi kan termasuk ya sosialisasi. Jadi orang tahu bahwa kita memiliki layanan kesehatan tadi. Yang itu dipadukan kesehatan itu juga dengan lazismu. Satu waktu secara istilahnya ya periode tertentu itu kita ada sebenarnya bakti sosial ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Di luar yang tadi, di luar yang Wage itu khusus rutin memang mengikuti kegiatan pengajian di setiap tempat. Termasuk tadi di Ahad pagi yang 9 lokasi itu juga kita sesekali kita hadirkan dokternya, kita hadirkan perawatnya untuk bisa memberikan layanan, meriksa kesehatan dan sosialisasi. Yang lazismu terakhir kemarin di Tritis, kalau Mbak Mas ini ke utara terus dari sana ada mengenal yang dikenal Kaliurang ya. Kaliurang kenal semuanya. Sebelahnya itu ada Turgo. Gunung Turgo boleh lah, Turgo. Lurus ini Turgo. Itu kemarin ketika Idul Adha kita juga ke sana untuk penyembelihan hewan kurban, kemudian juga pelayanan kesehatan. Jadi kita mubeng seperti itu, keliling jamaah-jamaah, program-program aktual yang terdekat nanti tanggal 26 Juli Sabtu besok, insyaallah itu kita akan ada juga bakti sosial juga di SD Muhammadiyah 2 Pakem yang akan kita padukan dengan kegiatan bikersmu yang suka touring, warga Muhammadiyah yang suka touring, motor-motoran itu nanti pengukuhan atau pelantikan pengurus bikersmu diantaranya kita padukan dengan bakti sosial di SD Muhammadiyah 2 Ngepring. Ada lagi. Ini selanjutnya peran utama PCM terutama di PCM Pakem ini, Mbak. Ya kita mengkoordinasi tadi. Pimpinan cabang itu tugasnya mengkoordinasikan kita. Jadi silahkan majelis kesehatan laksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi kita jadwalkan ke sana itu kita sifatnya mengkoordinasikan. Pengajian juga begitu, pengajian kita koordinasikan siapa pematerinya di masjid ini, siapa pematerinya di masjid ini, dan terusnya itu kita jadwalkan. Jadi ya sebagai pimpinan itu kan tugasnya mengkoordinasikan agar program-program yang dicanangkan ketika musyawarah cabang tadi 5 tahun sekali itu harus berjalan, kesehatan pendidikannya harus jalan,
bagaimana menghimpun ini penerimaan siswa baru ya, bagaimana kita memaksimalkan penerimaan siswa baru dan seterusnya, itu kita koordinasikan. Ada lagi? Lalu ini gimana sih Pak pola kerjasama dengan masyarakat dan pihak lain seperti kayak pemerintah desa, terus di dinas kesehatan juga di puskesmas? Ya, kalau kerjasama dengan pemerintah tentu tadi satu dalam beberapa kegiatan itu kan mesti ada, karena kita di satu wilayah, misalnya di Kelurahan Purwobinangun, di Kelurahan Candi Binangun, tentunya itu mesti kita ada komunikasi, ada interaksi, kemudian kita bersama-sama, Pak kita mau ada program di sana, dan terusnya minta support. Setidaknya kemudian kan ada dukungan, setidaknya dukungan keamanan misalnya, itu juga ada. Dengan dengan sekolah-sekolah tadi di luar sekolah Muhammadiyah kita juga begitu. Tadi yang kita sampaikan program MBG itu kan, mari kita siapkan dapur, mau bersama-sama gabung di dapur kita di Muhammadiyah. Yang lain juga sama, intinya ada komunikasi dengan pemerintah setempat, dan secara umum pemerintah baik camat atau di sini bukan camat ya, dulu camat ya, kalau di kota itu kan kementerian, mantri, kalau di sini itu Panewu. Panewu itu support kegiatan-kegiatan kita, termasuk misalnya kemarin ketika kita pelepasan jamaah haji, kerjasama antara Muhammadiyah dengan kecamatan, dengan Panewu. Besok hari Jumat ini kita kerjasama juga dengan organisasi yang lain juga, dengan IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dengan Panewu. Kita mangayu bagyo menyambut kedatangan haji yang kemarin baru haji itu, kita sambut, kita rengkuh, salah satunya kemudian lebih aktif lagi di masyarakat, termasuk di Muhammadiyah. Ini Pak menanyakan terkait apa tantangan yang dihadapi PCM dalam pelaksanaan program-program kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan masyarakat ya. Kita itu punya klinik itu terbatas pelayanannya, hanya dokter umum dan dokter gigi. Sudah bekerja dengan BPJS, artinya kalau anggota yang punya BPJS, yang punya Askes ya dulu kan, itu bisa kita layani dan gratis. Tetapi masyarakat itu mengasumsikan klinik itu mestinya seperti rumah sakit, dia punya pelayanan lebih ya, mungkin ada kandungan, dokter anak, yang lain bahkan mungkin misalnya dokter mata, kemudian yang lain. Itu persepsi masyarakat itu, PKU Pakem ini khususnya itu seperti itu harapannya, tapi kita belum bisa. Maka kemudian kita punya, tadi kalau itu sebagai kendala, masyarakat inginnya kita bisa melayani lebih banyak, tapi ternyata kita belum mampu melayani semuanya. Nah, maka kemudian kita sekarang baru program ini membangun untuk memperluas layanan yang sasarannya adalah HD, hemodialisa. Karena kan semakin banyak ya masyarakat yang mengalami gagal ginjal dan terusnya itu perlu pelayanan kesehatan. Terusnya kita siapkan, ini baru bangun, udah 2 lantai, sudah mau atap ini, sudah mau atap. Nanti harapannya bisa menjadi tambahan layanan kepada masyarakat. Tapi memang kendala kita ya tadi, satu, persepsi masyarakat yang lebih, ya kita bersyukur di arah itu menjadi motivasi untuk kita bisa terus meningkatkan pelayanan. Tapi ya keterbatasan dana itu ya kita akui, sehingga belum bisa. Sebenarnya kalau dari sisi tanah, kita punya tanah yang cukup luas, siap dibangun rumah sakit, tapi belum ada. Syukur nanti bisa disampaikan ke Pak Rektornya ya, maka perlu dibantu rumah sakit. Iya, itu karena memang betul kita kan
kendalanya di konteks kesehatan itu, maaf ya, ini bukan berarti istilahnya sentimen agama. Di sini kan memang persaingan dalam bentuk ya, persaingan dengan saudara kita yang Kristen Katolik itu kan memang ada, termasuk tadi dakwah, termasuk rumah sakit. Ini kan ada rumah sakit Panti Nugroho misalnya, itu milik Yayasan Kristen Katolik yang sudah pelayanan memang lebih dulu mereka ada pelayanan lebih tinggi, lebih banyak. Nah, kita pengen setidaknya sama, jadi bukan tapi berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba. Mereka punya layanan, kita pengennya juga punya layanan itu. Tapi tadi ada kendalanya di pendanaan, dari sisi aset tanahnya ada, siap dibangun, tapi kita bertahap. Ini baru bangun yang 2 lantai untuk HD saja. Masih proses ya. Iya. Sudah. Mungkin untuk pertanyaan terakhir itu boleh memberikan usul strategi inovatif untuk meningkatkan PCM, terutama di PCM Pakem ini Bapak, untuk di bidang kesehatan masyarakat. Ya tadi kalau masukan usulan tadi kan kita ini oleh masyarakat dianggap atau diharapkan, bukan ya, diharapkan itu bisa memberikan layanan yang cukup luas, sehingga kita pengen punya rumah sakit yang representatif lah, yang bisa berlomba dengan pelayanan yang lain. Nah ini yang kalau kita memang sangat berharap nanti ada support dari lain, mungkin perguruan tinggi misalnya tadi WADI atau UMY atau mungkin dari PP Muhammadiyah, bisa kita harapkan bisa mensupport itu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Semuanya kan kembalinya kepada masyarakat ya, sebetulnya yang kita harapkan itu. Baik agama apapun kita layani semuanya, kesehatan itu kita sudah ke masyarakat, tetap kita berikan pelayanan. Ketika mereka membutuhkan, tetap kita juga diberikan. Itu inovasinya ya tadi, kita baru mengembangkan yang HD itu, kita kembangkan terintegrasi dengan, kita punya namanya Muhammadiyah Senior School. Itu ya semacam pesantren lah, tapi belum mungkin ya. Ini kegiatan bagi senior itu kan kita PAUD kita garap ya, anak-anak usia dini PAUD kita kerjakan, kita garap. Kita punya TK, kita punya SD, punya SMP, punya SMA, punya SMK, perguruan tinggi ya kita punya Muhammadiyah. Tetapi yang sudah misalnya senior tadi, pensiunan orang-orang sekitar 60 tahun ke atas, itu kan belum banyak yang istilahnya garap tadi. Ya pengajian udah kita libatkan, tapi kita buat tadi dengan nama Muhammadiyah Senior School itu memang bagi mereka kita himpun kegiatan setiap hari Sabtu di PKU. Itu nanti arahnya kalau dibuat inovasi ya, itu antara PKU kesehatan dengan kemudian klinik HD, kemudian dengan pengajian senior tadi itu atau sekolah senior tadi, kemudian akan kita padukan jadi ada satu rumah singgah bagi mereka yang memang membutuhkan. Jadi kan ada, saya sempat ditelepon orang dari Jakarta, karena kita punya SMSS itu, senior school itu dianggap kita punya asramanya. Pak, kami ingin, ya istilahnya ini bukan anak yang tidak mengurusi orang tuanya. Kan kadang-kadang realitasnya ada ya, yang punya orang tua tapi anaknya pada sibuk-sibuk semuanya. Kemudian pengen orang tuanya itu ada yang mendampingi dan terusnya. Kalau boleh kami orang tua kami bisa diadukan di situ, tapi kita kemudian belum bisa karena tidak punya tempat, belum punya tempatnya.
Nah, itu yang akan kita lakukan di antara yang dalam waktu dekat lah, semoga bisa terwujud. Sepertinya itu yang di kesehatan ya. Mungkin sekian Bapak pertanyaan dari kami. Makasih atas waktu dan penjelasannya. Cukup sebenarnya. Sudah. Terima kasih. Jadi,